Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bro, gue disclaimer dulu bahwa kita ini lagi belajar bareng ya. Karena gue juga nggak ngerti, nggak bisa, dan nggak tahu apa-apa juga. Tapi sebagai manusia, gue cuma pengen berbagi atau menyampaikan sesuatu yang udah gue praktekin. Dan walaupun baru sedikit, memang gue rasakan amazing banget hasilnya. Oke, kita lanjut video hukum semesta kemarin ya. Gue coba uraikan cara nyambungin hukum semesta yang udah absolut di Quran, dan gimana cara praktikal langsung nyambungin ke hidup lo. Mulai di sesi ini dan insya Allah di video-video selanjutnya, kita mulai fokus dengan ngebahas cara praktis menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Tujuan utamanya supaya keberkahan rezeki duit atau kesejahteraan itu bisa datang secara berkelimpahan tanpa batas dan tanpa ribet. Oke? Menurut ilmu Quran, kalau lo pengen bisa hidup selaras dengan hukum Allah itu ya belajar. Nah, prosesnya itu juga dengan beberapa tahapan seperti yang udah gue jelasin di video gue yang kemarin lusa. Saran gue lo tonton ulang dan simak betul video-video itu, agar apa yang gue sampein itu bisa lo pahamin utuh. Lo bisa putar di playlist channel Sunatullah 369, biar nontonnya lengkap. Oke, perhatikan lagi urutan yang udah paten ini ya, yaitu mulailah dari Iqra, baca Quran, pelajari, pahami maksud ayat-ayat itu dengan baik, kemudian aplikasikan dalam kehidupan lo sehari-hari, dan terakhir lo syiarkan apa yang udah lo amalkan, walaupun hasilnya baru sedikit lo rasakan. Semua harus lo lakukan dengan penuh kepatuhan dan kesadaran, tanpa rasa terpaksa. Dan syiar atau berbagi ilmu itu jangan pelit, apalagi ini bukan soal duit, tapi soal bagaimana lo melakukan zakat, atau sedekah ilmu sama orang, atau pertumbuhan ilmu buat jiwa orang lain, dengan lo share video-video gue itu di grup-grup WhatsApp keluarga, grup alumni atau grup RT, RW atau grup teman sekantor lo. Ini aja udah jadi bukti bagi semesta bahwa lo ikhlas menumbuhkan jiwa orang lain yang mungkin saja lagi butuh, dan dampaknya pasti sesuai hukum tabur tuai atau hukum timbal balik. Kebaikan berlipat ganda itu pasti akhirnya akan balik ke diri lo juga. Dan supaya lo sadari juga bahwa ini rumus udah pakem di semesta ini. Apa yang lo tabur itu yang akan lo tuai. Itu nggak bisa lo tumbuhkan dengan cara lain, kecuali berbagi seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Nabi Isa di Quran Surah Maryam ayat 31 ini, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْشَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada dan memerintahkan kepadaku salat serta zakat sepanjang hayatku. Coba lo fokus pada dua perbuatan yang dilakukan Nabi Isa itu, yaitu salat dalam arti terhubung terus dengan Allah, kemudian zakat dalam arti menumbuhkan terus kesadaran diri. Dan itu dilakukan oleh Nabi Isa selama hidupnya. Renungkan ini dulu ya, dan insya Allah kita lanjut. Salamun alaikum bima sabartum.